الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب جهنم ويدخل قائلها إلى جنة النعيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita dengan beribu-ribu nikmat-Nya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayah, sehingga dimudahkan langkah kaki kita dan digerakkan hati kita untuk menuju baitun min buyutillah, rumah daripada rumah-rumahnya Allah, untuk melaksanakan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat berjamaah semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Melalui khatim mimbar yang mulia ini berwasiat khususnya kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dalam arti imtithalu awamirillah wa tinabu nawahihi zahiran wa batinan ma'astisyari ta'zimi lillah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan hati kita takut dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur kita sehingga sampailah kita di bulan yang mulia, bulan yang agung, Syahrul Haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddata syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard wa minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan tersebut ada yang namanya bulan-bulan haram, yaitu 4 bulan. Dalam tafsir dijelaskan bulan-bulan tersebut ialah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan terpisah di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab yang mulia. Maka di bulan-bulan tersebut bulan-bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan-bulan yang diperintahkan oleh Allah taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin rahimakumullah, sampailah kita di bulan yang mulia ini, bulan Dzulhijjah, bulan di mana umat Islam melaksanakan ibadah haji di tanah haram.
melaksanakan kewajibannya rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah, kita yang tidak melaksanakan ibadah haji dianjurkan, diperintahkan untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan di hari 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah, yang dimana di hari-hari tersebut banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW dan firman Allah dalam Al-Quranul Karim tentang kemuliaan hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr, bahwasanya demi fajar, demi wal fajri walayalin ashr, dan demi 10 malam al-ashr, yang dimana di dalam tafsir bahwasanya 10 malam tersebut ialah 10 hari di bulan Dzulhijjah. Maka dari itu kita dianjurkan, diperintahkan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Fayukabbiruna fayumahiduna, kita mentakbirkan nama Allah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabu ila Allah min layalil ashr." Yakni al-ashr Dzulhijjah, bahwasanya tiadalah amalan-amalan saleh yang Allah cintai di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan di 10 hari di bulan-bulan Dzulhijjah. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah, apakah menyamai jihad fisabilillah? Walal jihad fisabilillah, bahkan melebihi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulun yakhruju min binafsihi wa malihi la yarji bidzalika syai'un, melainkan seorang laki-laki yang berjihad di jalan Allah dengan dirinya dan dengan hartanya, dia tidak kembali lagi dengan dua-duanya, artinya dia mati syahid. Inilah masyaallah hadirin rahimakumullah keutamaan beribadah di 10 hari di bulan Dzulhijjah. Tidak ada yang menyamainya melainkan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para ulama masyaallah hadirin rahimakumullah sangat-sangat menganjurkan, sangat-sangat mengharuskan, sangat-sangat menyunahkan bahwasanya kita banyak-banyak beribadah, banyak-banyak berzikir pada Allah, banyak-banyak membaca Al-Quranul Karim, banyak-banyak bertakbir, banyak-banyak bertasbih, banyak-banyak bersalawat pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tafsir Ibnu Katsir yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Umar dan Imam Bukhari, beliau ketika di hari 1 sampai 10 Dzulhijjah, beliau keluar menuju pasar, beliau mengagungkan, bertakbir di pasar tersebut, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka diikuti oleh manusia, mereka pun bertakbir pada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah, sedang Jumat yang mulia, dan di antara amalan-amaliyah yang dianjurkan di 10 hari di bulan Dzulhijjah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk banyak-banyak berpuasa di hari-hari tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam di antaranya di dalam satu riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa khususnya di hari Arafah di 9 Dzulhijjah. Karena kenapa? Karena di hari Arafah tersebut ialah hari di mana manusia berkumpul, bermunajat, beribadah, berdoa, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hajju Arafah, haji ini ialah Arafah, berkumpulnya di padang Arafah. Maka kita dianjurkan berpuasa. Bagi yang tidak melaksanakan haji, itu disunahkan untuk berpuasa di hari Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Arafah, apa ya Rasulullah itu keutamaan puasa Arafah? Maka dijawab oleh Nabi SAW, ya yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Ini puasa Arafah itu menghapus dosa-dosa yang sebelumnya, 1 tahun sebelumnya, dan dosa-dosa yang akan datang. Ini isyarat dari Nabi besar Muhammad SAW bahwasanya orang-orang yang berpuasa di hari Arafah itu dipanjangkan umurnya sampai tahun depan. Semoga kita dianugerahkan Allah Ta'ala
kita besok berpuasa di hari 9 daripada bulan Dzulhijjah, yaitu di hari Arafah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Dan di antara pula yang ada amalia-amalia di hari-hari Dzulhijjah ialah kita melaksanakan salat Idul Adha yang mulia. Tujuannya buat apa? Ialah liyashkurullaha ta'ala ala masakharana min bahimatil an'am, agar kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas Allah taala yang anugerahkan kepada kita bahwasanya hewan-hewan ternak ini bisa jinak, bisa lunak, bisa tidak puas kepada kita. Inilah kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat. Fa inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Fashalli li rabbika wanhar, maka salatlah. Ulama tafsir menyatakan salat di sini salat Idul Adha. Wanhar, kemudian berkurbanlah. Dan kemudian disunahkan kita setelah salat berkurban di hari raya Idul Adha tadi. Kenapa? Karena kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dijinakkan oleh Allah taala hewan-hewan ternak kepada kita. Kalau saja hewan-hewan ternak tadi tidak jinak, buas kepada kita, ngamuk, maka kita tidak bisa untuk menikmati daging daripada hewan-hewan ternak tersebut. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di antara sunnah-sunnah yang dianjurkan tadi ialah berkurban pada Allah. Kenapa? Karena kita mengikuti sunnahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim seorang yang dermawan, yang sangat luas karunia-Nya, diangkat sebagai Nabi Khalilullah. Beliau mencontohkan senantiasa berbuat dermawan, senantiasa berkurban, memotong hewan. Di antara dalam riwayat bahwasanya sampai 1000 sapi, sampai 1000 unta dan 100 ekor kambing. Atau dalam riwayat yang lain 1000 ekor kambing dan 100 ekor unta. Beliau sangat dermawan sampai-sampai ketika dikatakan oleh malaikat Jibril, "Wahai Ibrahim, kau sangat dermawan." Aku sangat dermawan, bahkan seandainya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anakku, maka akan aku korbankan. Maka jadilah Allah taala sebagai nadar Nabi Allah Ibrahim, Allah tagih nadar tersebut, maka diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Sampailah singkat cerita Allah ganti sembelihan tersebut, kurban tersebut dengan 1 ekor kambing domba. Maka disunahkan kepada kita untuk melaksanakan kurban. Kenapa? Tafa'ulan li Ibrahim alaihissalam, sebagai sunnah Nabi Allah Ibrahim, dan diteruskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tiadalah amalannya lebih baik di hari nahar melainkan imin iraqatid dam, daripada menumpahkan darah, yaitu berkurban. Kenapa? Nanti datang di hari kiamat kita dapat diberikan bahwasanya dengan kurban tersebut kita menaiki tunggangan tersebut, dan tiap bulu-bulunya satu kebaikan, tiap tulang-tulangnya satu kebaikan, tiap helai-helai kulit, daging, tulang, semuanya satu kebaikan. Kalau kita hitung bulu-bulu rambut tersebut luar biasa, sampai ribuan, sampai ratusan ribu. Rahimakumullah, betapa besar pahalanya bagi orang-orang yang berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sedikit daripada kami yang menyampaikan di antara hikmah daripada berkurban, di antara hikmah daripada amalan-amalan di bulan Dzulhijjah yang mulia. Semoga kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dapat taufik dan hidayah untuk beribadah di bulan-bulan tersebut, untuk beramal soleh di hari-hari tersebut, untuk beribadah di hari-hari tersebut, untuk bersedekah di hari-hari tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.